Kapan aja telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Petra Pondok Pucung, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dan simpatisan dalam kebaktian Minggu ke-18 sesudah Pentakosta pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Charles Gultom. Setiap tahun, minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus serentak untuk mengingat karya penebusan Allah dalam Kristus Yesus. Melalui perjamuan kudus, gereja-gereja sedunia menghayati tentang makna pengorbanan Kristus sebagai penebusan dosa dunia. Sakramen ini juga sekaligus mendorong partisipasi orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus guna bersolidaritas dengan mereka yang menjadi korban pandemi COVID-19. Para keluarga yang ditinggalkan oleh sanak saudara dan mereka yang kekurangan secara ekonomi karena dampak pandemi ini. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan untuk masuk dalam ruang kudus-Nya. Dari Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah perjamuan kudus sedunia ini dengan masing-masing dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Nats introitus diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang Tuhan kasihi, di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, umat-Mu datang kepadamu dengan hati yang hancur dan ratapan, karena dosa dan sengsara mematikan kehidupan kami. Tidak seorang pun dapat melepaskan kami dari penghukuman-Mu, ya Allah. Dosa dan kesalahan kami terbuka pada hadapan-Mu, bagaikan perempuan yang sakit ketika bersalin. Kami menantikan rahmat pengampunan-Mu, ya Bapa yang Maha Kuasa. Hati selalu merancangkan kejahatan dan tidak ada pertimbangan dalam akal budi. Umat-Mu telah melakukan apa yang jahat menurut pandangan-Mu, ya Bapa. Kami berusaha melepaskan diri dari belenggu kuasa kegelapan. Namun semakin kuat berusaha, semakin dalam kami jatuh terperosok. Tidak ada yang menolong kecuali Engkau semata-mata. Ya Bapa yang Maha Kudus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran umat-Mu ini.
Ya Allah Maha Kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 240B. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selamatkan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini selamatlah dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengundang semua Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Pada kesempatan ibadah minggu ini, mari kita saksikan bersama kesaksian yang akan disampaikan oleh Kor Danau Galilea. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kenapa dunia menakutkan hatiku, tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin.
imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat. Di tengah badai dunia yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Angkatku, ku tahu yang Tuhan ingin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Angkatku, ku tahu yang Tuhan ingin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 49, firman Allah jayalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita bangkit berdiri. Firman-Mu Sang Sion Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab dalam ibadah perjamuan kudus sedunia hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami kembali menyambut undangan perjamuan Tuhan dalam perjamuan kudus sedunia, sambil kami mengingat bagaimana Yesus Kristus juga bersolidaritas dengan para korban pandemi COVID-19, para keluarga yang
masih dalam suasana berduka, dan buat seluruh masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak pandemi ini. Kami percaya dengan perjamuan kudus, kehadiran tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur perjamuan ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami dalam setiap gerak langkah kami, dan kami pasti dapat melewati ini bersama-sama dengan umat percaya dan dapat meraih kemenangan demi kemenangan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua umat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam ibadah perjamuan kudus sedunia ini dengan tema menjadi anak-anak Allah yang sungguh, dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam rindu buat warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita masuki minggu pertama di bulan Oktober. Meskipun kita sudah melewati hampir 6 bulan pandemi ini, ada banyak sukacita dan berkat yang kita rasakan dan terima hari lepas hari. Mari kita tetap bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita di rumah masing-masing dan menjaga relasi yang semakin intim dengan sesama pasangan dan juga dengan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada ibadah perjamuan kudus sedunia ini adalah menjadi anak-anak Allah yang sungguh. Saudara, berkaitan dengan anak-anak, ya, saya selalu kadang-kadang tertawa dalam hati, ya, ketika ada saudara kami yang datang ke rumah, ya, lalu mulai melihat kami berenam, dan mereka mulai melihat mana anak yang paling mirip dengan orang tua mereka. Ya, kalau mirip namanya ini mirip papanya, atau ini mirip mamanya. Tapi kalau ada anak yang tidak mirip, lalu mereka berkata, ya, sambil bergurau dikatakan, kamu jangan-jangan anak tetanggamu, ya, atau mungkin kamu ketuker waktu di rumah sakit, ya. Nah, saudara, inilah satu gambaran, ya, kalau kita membayangkan tentang anak-anak yang mirip dengan orang tuanya, mirip dengan papa dan mamanya. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Allah, ya. Seharusnya kita menjadi anak-anak yang mirip dengan Allah, karakter Allah, ya. Karakter Yesus Kristus, karakter yang memberikan satu dampak yang besar di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga. Dan kalau ada karakter yang berbeda, ya, dengan karakter Allah itu, maka
ada orang-orang yang ada di sekeliling kita mempertanyakan, benar nggak kamu sebenarnya anak Allah atau enggak? Ya, mengapa engkau tidak menunjukkan buah-buah daripada karakter anak Allah itu di dalam hidupmu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengingatkan buat kita bahwa ya, dalam istilah kekristenan, menjadi anak Allah itu sama dengan dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Ya, ada banyak orang Kristen memahami itu sebagai satu peristiwa yang penting, titik balik seseorang yang dulu adalah dia ikut dunia, ya, ikut kuasa gelap, dan hari itu dia sekarang sadar dan ikut Tuhan Yesus. Ya, dalam tradisi gereja kita ditandai dengan satu peristiwa, yaitu baptis atau baptisan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya istilah kelahiran baru, ya, merupakan satu pertobatan pribadi. Sayangnya, ya, kelahiran baru sudah semacam mode, ya. Kelahiran baru itu menggambarkan satu gerakan sosiologi semata, tetapi tanpa ada perubahan daripada karakter yang menyerupai Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada satu buku yang saya baca yang ditulis oleh seorang yang bernama Sinclair Ferguson. Dikatakan bahwa kata lahir baru di Amerika adalah kata yang populer tetapi telah kehilangan makna. Karena kelahiran baru itu tidak lagi memiliki satu roh yang sama dengan orang-orang Kristen perdana waktu kekristenan dimulai. Ya, sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menuliskan tentang kelahiran baru, ya, Rasul Paulus dalam 1 Korintus mengingatkan bahwa agama-agama yang lain pun memakai istilah ini. Sebabnya Rasul Paulus dengan hati-hati memakai satu istilah lahir baru, ya, dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, karena engkau sudah menjadi ciptaan baru, maka engkau harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kalau kita sudah mengaku orang yang sudah dilahirkan baru, maka manusia lama kita, kedagingan kita, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan mata harus kita tinggalkan dan kita belajar untuk terus dikuduskan. Sebabnya dalam surat Galatia pasal 3, ya, ada 3 hal penting ciri daripada anak-anak Allah yang sungguh, ya. Saudara, yang pertama adalah kalau kita mengaku menjadi anak Allah, kita harus meninggalkan status sebagai budak. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, ada perubahan status. Yang dulu kita budak, sekarang kita menjadi anak Allah. Budak apa? Budak dosa. Budak apa? Budak iblis. Budak apa? Budak keinginan diri kita. Nah, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi anak Allah, milik Allah sepenuhnya, dan kita diwariskan satu warisan yang telah ditentukan mulai daripada Bapak Abraham, dan warisan itu turun kepada kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat ada satu kisah dalam Lukas pasal 15, ya. Bapak Ibu pasti ingat cerita ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Betul, ya. Dalam perumpamaan anak yang hilang itu ada 2 bersaudara, yang sulung dan yang bungsu. Ya, yang sulung dia meminta warisannya sebelum papanya meninggal, lalu dia memutuskan untuk meninggalkan rumah bapaknya dan mengadu nasib ke negeri yang jauh. Tapi rupanya apa? Dia menghabiskan seluruh warisan itu dengan berfoya-foya, dan akhirnya terjadi perubahan status dari dia dulu anak bapa yang kaya,
menjadi budak untuk melayani di tengah-tengah satu peternakan babi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia sadar pada hari itu dan dia kembali kepada rumah bapaknya. Memang betul bapaknya menyambut, ya. Tetapi kita lihat anak sulung itu, dia bukan menyambut dengan sukacita akan kembalinya adiknya itu, tetapi dia bersungut-sungut dengan ayahnya dan dia berkata, sampai hari ini tidak ada seekor pun binatang atau domba yang disembelih untuk aku berbuat pesta. Kira-kira seperti itu. Inilah sungut-sungut daripada si sulung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen ya mengaku sebagai anak Tuhan, tapi karakternya lebih menyerupai si sulung itu. Hidup di tengah-tengah rumah Bapa, tetapi dia tidak menikmati kasih, sukacita, dan menyerupai karakter bapaknya itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggalkan semua karakter perbudakan-perbudakan dalam diri kita. Apakah itu perbudakan oleh karena kita terikat dengan karakter-karakter yang buruk, perbudakan oleh hal-hal yang bersifat pornografi dan lain-lain, dan mari kita terus tumbuhkan karakter daripada anak-anak Allah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah yang dilahirkan baru, menurut Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 dikatakan bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang bebas dari diskriminasi dan rasialisme. Ya. Rasul Paulus dikatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Tidak ada lagi perempuan atau laki-laki. Artinya apa? Ketika kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, semua manusia orang percaya itu sama di hadapan Allah. Ya, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan rasialisme, tetapi yang ada adalah kita adalah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya senang sekali ada lagu ya. Ya. Kau saudaraku dan kau saudariku, ya. Kita satu di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat ada satu peristiwa ya, beberapa bulan yang lalu ya di Amerika ya. Ada satu peristiwa di mana satu peristiwa yang sedang booming dan medsos di media sosial ya, di medsos tanggal 25 Mei 2020 ya. Ada seorang kulit hitam yang bernama George Floyd ya, yang meninggal karena perlakuan kekerasan fisik oleh seorang polisi kulit putih ya, yang bernama Derek Chauvin ya, yang menginjak dengan lutut pada leher Floyd sehingga Floyd akhirnya dalam perjalanan dibawa oleh ambulans akhirnya meninggal. Setelah peristiwa ini membuat kerusuhan beberapa negara bagian di Amerika dan gelombang demonstrasi besar di banyak tempat di berbagai negara. Mengapa ini terjadi? Oleh karena ada diskriminasi di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang masih menganggap perbedaan saya kulit putih, engkau kulit hitam, kita nggak bisa bersama-sama dalam sebuah tempat duduk, ada sebuah bis atau sebuah meja makan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi refleksi buat kita di tengah-tengah gereja. Ya, kalau kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, mari kita tinggalkan dan tanggalkan perbedaan-perbedaan itu. Ya, jangan lagi kita memandang seseorang hanya lihat dari sisi sukunya, atau latar belakang sosialnya, atau sisi ekonominya. Ya. Demikian juga kita bisa berefleksi di tengah-tengah rumah tangga. Ya. Kalau kita sebagai orang tua, mari kita perlakukan anak-anak kita dengan adil. Jangan kita
pilih kasih kepada anak tertentu dan kita anggap bahwa ini anak kesayangan papa ya, atau ini anak kesayangan mama ya. Enggak, kita harus adil. Enggak boleh ada diskriminasi di tengah-tengah rumah tangga. Inilah ciri daripada orang yang sudah dilahirkan baru. Nah, sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi di tengah-tengah pandemi ini menjadi sangat relevan dengan firman Tuhan yang kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, ya, mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang lain, melampaui tembok-tembok gereja kita, melampaui batas-batas rasialisme, melampaui daripada sekat-sekat yang membentengi kita sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang yang lain. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui perjamuan kudus sedunia ini kita diingatkan mau berbela rasa buat orang-orang yang saat ini sedang berjuang melewati proses pemulihan untuk sembuh dari COVID ya, dan juga berbela rasa buat warga-warga jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena dampak pandemi ini. Kiranya dua hal yang paling penting yang Rasul Paulus ingatkan dalam perjamuan kudus sedunia ini dapat kita lakukan bersama-sama. Ingat, kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak yang dilahirkan baru oleh Yesus Kristus melalui baptisan, dan kita menerima warisan seperti warisan yang diberikan kepada Abraham. Dan yang kedua adalah, kalau kita sudah dilahirkan baru, tanggalkan diskriminasi, tanggalkan rasialisme di tengah-tengah keluarga dan gereja, jadilah berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan tugas panggilan kita dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami dan mendorong kami untuk kami menjadi anak-anak Allah yang sungguh, bukan anak-anak Allah yang palsu, bukan anak-anak Allah yang KW2 atau KW3. Kami mau menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh dan mengikuti karakter dan rupa Kristus dalam kehidupan kami. Kiranya dua tanda ciri kelahiran baru yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 3 ayat 26-29 dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami meninggalkan karakter dan sifat kami sebagai budak, dan kami menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang menyukakan dan membuat Allah tersenyum atas hidup kami. Dan kami mau belajar juga untuk belajar membangun kesetaraan, kesamaan, mendengarkan setiap orang, anak-anak kami, semua pihak, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita kami, karena kami semua sama di hadapan Yesus Kristus. Ini doa dan seru kami, dan kami siap untuk menyambut perjamuan Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menebus dan telah mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 240B. Datanglah ya sumber rahmat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan,
Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih hari ini dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sebagai satu bentuk kami bersolidaritas dengan keadaan dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi dan juga dengan para penderita COVID-19 yang sedang berjuang dan terus berjuang untuk pulih dan sembuh, keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka oleh karena ditinggal oleh kekasih-kekasihnya, demikian juga dengan warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena dampak pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan agar kami dapat terus diutus menjadi tangan-tangan Kristus dan kaki-kaki Kristus untuk meringankan beban-beban sesama kami. Baik kami secara pribadi, keluarga maupun gereja Tuhan, kami mau belajar untuk memberi diri dan mengutus diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus berkati buat pemerintah pusat dan daerah, setiap langkah-langkah strategis yang mereka perlu ambil dan putuskan, juga langkah-langkah PSBB tahap kedua, oleh karena makin banyaknya orang-orang yang terkena wabah ini, kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu agar wabah ini dapat berhenti dan tidak menambah jumlah penularan. Kami berdoa buat tenaga medis rumah sakit, juga tim supporting yang merawat para pasien COVID. Kami tahu mereka mengalami kekhawatiran oleh karena makin bertambahnya jumlah daripada penderita. Tuhan, tolonglah agar di masa-masa ini juga gereja dan juga orang percaya dapat memberitakan Injil Tuhan supaya mereka tetap kuat dan teguh dalam pengharapan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga secara khusus buat gereja kami, GKOI Petra Pondok Pucung. Kami bersyukur karena kami tetap merasakan kesehatian dan kebersamaan meski kami diperjumpakan melalui ibadah virtual. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati dan Tuhan terus teguhkan agar mereka tetap menjaga dan membangun mesbah-mesbah Tuhan, membangun mesbah doa supaya mereka tetap mengalami kelimpahan hidup, mengalami sukacita hidup. Kami berdoa juga secara khusus berkati buat keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan berkati dengan kehadiran anak. Kami berdoa secara khusus berkati buat keluarga Randy dan juga keluarga Randy dan Evelyn, karena Tuhan anugerahkan anak pertama bagi mereka, biar Tuhan mau memimpin keluarga ini dan kehadiran anak dapat mengikat cinta kasih dan sukacita di tengah-tengah keluarga besar. Terima kasih Tuhan, berkati juga buat anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikan atau proses jarak jauh, belajar jarak jauh. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kedisiplinan dan juga Tuhan memberikan hati yang lemah lembut bagi anak-anak, juga orang tua hati yang sabar, supaya proses-proses ini menjadi satu proses bagi anak dan orang tua saling membangun, saling melengkapi, saling mendorong untuk mengisi waktu mereka di rumah dengan hal-hal yang baik dan berguna. Menyerahkan juga buat warga jemaat yang masih bekerja di luar, Tuhan yang melindungi menjaga mereka, baik dalam kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, jauhkan mereka dari wabah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan juga buat beberapa proses yang dilakukan dalam setiap daerah, pilkada dan juga proses-proses pendidikan politik. Kami berdoa agar gereja juga dapat berperan serta di dalamnya.
Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyi dan memuji Tuhan dari SPL 45, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdiri. Ya Allah, sumber hidup, kami mengaku kepadamu bahwa seluruh hidup ini adalah milik yang Kau karuniakan. Tak sepotong pun yang kami bawa sejak lahir, dan ketika mati pun kami tidak akan membawa apapun. Kami sangat tergantung dari belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Roh-Mu sendirilah yang menggerakkan hati dan pikiran kami, sehingga kami tergerak untuk memberikan persembahan ini bagi-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh karya hidup kami, supaya kami setia mengasihi-Mu dan ikut mendukung pekerjaan-Mu melalui kegiatan gereja-Mu. Haleluya, terpujilah Allah yang kami nantikan
selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu ku dengar, dan Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, Di muka Tuhan Yesus. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sekarang kita datang dalam pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dunia ini. Sebab itu sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan ini, kami memberitahukan beberapa ketentuan bagi warga jemaat sebagai persiapan diri untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan ini. Kepada saudara yang berasal dari Protestan yang sudah sidi, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan ini. Kepada saudara yang berasal dari gereja lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan ini. Pada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Sungguh besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Ialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu biarlah kita membesarkan nama-Nya bersama sekalian malaikat sorga dengan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa dengan kekuasaannya memperlakukan segala keberadaan kita dalam kemenangan, maka dengan penuh sukacita kita turut mengambil bagian makan dan minum dalam perjamuan Tuhan ini. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 157 ayat 1 dan 2, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, kekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus,
Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan asal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang disernahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Bapak Ibu Saudara, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita memuji Tuhan. PKJ nomor 157 ayat 3 dan 4, perjamuan yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya, pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap-Mu untuk menyerahkan diri kami. Bukalah seluruh hati dan indera kami agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini memimpin kami pada satu persekutuan yang semakin erat dan mesra bersama dengan Engkau. Kami diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi tubuh dan darah bagi kami orang percaya. Terimalah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbagi tubuh dan darah bagi gerejanya. Terimalah. Terimalah. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti sebagai simbol daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan bagi kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Jemaat dipersilakan duduk. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terimalah. Terimalah darah Yesus. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat
anggur perjamuan sebagai simbol dari darah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus. Mari kita memuji Tuhan dari SPL nomor 186, Sukacitaku Penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji
Mazmur 136 ayat 1, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima doa berkat perjamuan kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, mari kita memuji Tuhan kita yang Maha Pemurah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada kita anak-anaknya. Demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup berdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat, kembalilah dalam kehidupanmu sebagai manusia Allah yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mengadakan perjamuan kudus sedunia pada hari ini. Mari kita hayati itu semua dan jadikanlah kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Teguhkanlah mereka yang cemas hati, tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihanilah dan layanilah Tuhan, dan bergembiralah oleh kekuatan Roh Kudus. Jemaat, kami jemput untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mengadakan perjamuan kudus sedunia pada hari ini. Mari kita hayati itu semua dan jadikanlah kekuatan di dalam perjalanan hidup kita, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Teguhkanlah mereka yang cemas hati, tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihilah dan layanilah Tuhan, bergembiralah oleh kekuatan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun hidupmu. Allah berjalan di belakang untuk menguatkanmu. Allah berada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran penghiburan serta kuasa mujizat dari Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.